Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan reformasi B.J. Habibie. Adanya suatu peristiwa penting, yaitu syarat akan polemik, yakni referendum atau melepaskan Timur Timur dari Indonesia. Alasan mengapa Timur Timur melepaskan diri dari NKRI. Pertama, tidak diakui oleh dunia. Kedua, karena faktor HAM. Ketiga, mempersiapkan Indonesia memasuki era reformasi. 4. Rakyat Timur Timur memilih merdeka. Alasan mendasar yang disampaikan adalah karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Setelah 23 tahun bergabung dengan Indonesia, rakyat Timur Timur memilih menentukan jalannya sendiri. Melalui jejak pendapat pada 30 Agustus 1999, sebanyak 78,5%. Masyarakat Timur Timur menolak tawaran khusus status dengan otonomi luas. Semua mengharapkan melalui jalan ini permasalahan Timur Timur yang sekian lama berlarut-larut yang menjadi beban di atas pundak Indonesia akhirnya bisa diatasi. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa bukanlah Timur Timur atau rakyat Timur Timur yang menjadi beban, tetapi permasalahan Timur Timur di forum internasional. Kebijakan kontroversial Gus Dur Abdul Rahman Wahid selama menjadi presiden. Pertama, membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. 2. Disambangi Soeharto pasca lengser. Ketiga, usul agar TAP MPR tentang PKL dihapuskan. Keempat, menyediakan Imlek sebagai libur nasional. Kelima, mengubah keanggaran istana. Keenam, bubarkan DPR dan MPR. Dari keenam kebijakan tersebut dianggap kontroversial karena pada masa itu masih pada awal reformasi, sehingga euforia Orde Baru belum hilang. Kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dapat ketika Orde Baru terkesan menjadi kontroversi. Namun seiring waktu, kebijakan tersebut akhirnya diterima dan menjadi biasa. Contoh, pengakuan Konghucu sebagai agama dan menjadikan Imlek sebagai hari libur. Dulu dianggap sebagai kontroversi, namun sekarang dianggap biasa. Yang ketiga, datang dari Presiden Megawati. Dapat diketahui, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah menjadi wilayah Malaysia pada tahun 2002. Penyebabnya karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap dua pulau tersebut. Maka dari itu secara de facto dan de jure, wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi milik Malaysia. Persengketaan ini sebetulnya sudah dimulai dari 1967. Pulau ini telah didaftarkan pada masing-masing batas Indonesia dan Malaysia. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi, ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia. Karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah, tapi pemerintah Indonesia
yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur, meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih bersengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.